Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian di sana? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan juga tetap bisa menjalankan pembelajaran secara daring ini. Nah, pada hari ini Bapak akan mulai di materi kita yang baru, ya, di bab kita yang baru di semester yang genap, yang berjudul adalah Proklamasi Kemerdekaan di Indonesia. Nah, kita akan mengetahui bagaimana peristiwa-peristiwa menjelang pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, materi ataupun isi dari bab tersebut, silakan kalian simak video Bapak berikut ini. Baik, pada hari ini Bapak akan melanjutkan penyampaian materi yang baru. Ya, jadi kalau sebelumnya di bab yang keempat saya sudah menyampaikan mengenai bagaimana dinamika pendudukan atau penjajahan Jepang selama berada di Indonesia. Nah, hari ini penyampaian materi kita yang baru di bab yang kelima itu adalah yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan dan Terbentuknya Pemerintahan Indonesia. Nah, sebelum masuk ke dalam materi yang akan saya sampaikan, kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan atau pada bab hari ini. Ya, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kalian ketahui, kalian bahas, dan kalian pahami. Yang pertama itu adalah bagaimana kalian bisa memahami peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi, serta juga peristiwa-peristiwa ketika pelaksanaan proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Kemudian yang kedua, menganalisis peristiwa-peristiwa proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Jadi bagaimana naik turunnya atau bagaimana peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, memahami pembentukan pemerintahan pertama di Indonesia. Nah, jadi ketika suatu negara itu merdeka, otomatis hal yang dibentuk itulah pemerintahan itu sendiri. Tujuannya apa? Untuk sebagai roda dalam menjalankan suatu negara tersebut. Nah, lalu bagaimana bentuk pemerintahan yang dibentuk pada waktu itu kita akan sampaikan bersama-sama. Dan yang keempat adalah menganalisis makna dari pembentukan pemerintahan pertama di Indonesia. Ya, jadi masih ada hubungannya terhadap tujuan kita yang ketiga. Ya, nah kita mulai saja materi kita hari ini. Kita mulai dari penyampaian yang pertama itu adalah bagaimana peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi kita tahu bahwa kalau kalian mungkin di SD sudah tahu bahwa kemerdekaan di Indonesia itu berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, namun di sini gimana sih peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga nantinya Indonesia itu merdeka pada waktu itu. Ya, nah peristiwa yang pertama yang terjadi itu adalah berkaitan juga tentang ketika Jepang menjajah di Indonesia. Nah, untuk sebuah kebahasan yang pertama itulah bagaimana kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Ya, jadi kalau kalian tahu, saat itu tahun 1942 sampai dengan 1945, Jepang menjadi salah satu musuh terbesar Amerika Serikat yang berada di wilayah Asia Pasifik. Ya, jadi Jepang waktu itu sempat menghancurkan pelabuhan Pearl Harbor yang ada di Hawaii. Nah, Amerika tidak tinggal diam begitu saja. Amerika akhirnya membalas serangan-serangan yang dilakukan oleh Jepang pada waktu itu. Meskipun Jepang di sini juga sempat meminta bantuan dari daerah-daerah yang ada di Asia, terutama salah satunya di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, dan juga di Indonesia sendiri. Nah, tapi lambat laun selama peristiwa perang tersebut, kemenangan akhirnya diperoleh oleh pihak Amerika Serikat, ya, dengan dihancurkannya Hiroshima dan Nagasaki pada waktu itu. Dengan dihancurkannya Hiroshima dan Nagasaki membuat akhirnya Jepang harus menyerahkan diri atau menyatakan diri bahwa Jepang sudah kalah terhadap sekutu atau terhadap Amerika di Asia Pasifik. Nah, kekalahan Jepang ini akhirnya ditandatangani pada tanggal 2 September 1945. Ya, jadi dari pihak Jepang itu diwakilkan oleh Menteri Luar Negerinya, sedangkan dari pihak Amerika itu adalah Jenderal Douglas MacArthur. Penandatanganan perjanjian ini dilakukan di atas kapal perang Amerika Serikat yang bernama kapal USS Missouri pada waktu itu. Ya, itulah dimulainya nanti peristiwa mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Nah, lanjut bagian yang kedua itu adalah terkait dengan perbedaan pendapat proklamasi kemerdekaan dan juga peristiwa Rengas Dengklok. Ya, jadi kita tahu bahwa semenjak waktu itu Jepang sudah mulai tercium bau-bau kekalahannya, Jepang mencoba untuk melakukan propaganda kepada tokoh-tokoh nasional di Indonesia. Ya, jadi waktu itu salah satu propaganda yang dilakukan Jepang itu sendiri adalah dengan cara memperkenankan Indonesia untuk memperoleh kemerdekaannya. Nah, jadi saat itu tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Jepang mengumumkan Indonesia itu berhak mendapatkan kemerdekaan. Tapi hal ini ada pemikiran atau bisa dibilang ada tujuan di balik pemberian kemerdekaan itu sendiri. Ya, tujuannya apa? Untuk membantu Jepang nanti ketika akan terjadi perang susulan jika nantinya Amerika Serikat memang benar-benar menyerang Jepang berikutnya. Nah, kemudian tanggal 1 Maret tahun berikutnya, tahun 1945, Panglima Tentara Jepang di Jawa mengumumkan dibentuknya BPUPKI sebagai suatu badan atau lembaga untuk mempersiapkan kemerdekaan di Indonesia. Nah, kemudian tanggal 6 Agustus 1945 itu Sekutu menjatuhkan bom di Hiroshima. Ya, inilah yang menjadi, kalau bisa dibilang itu adalah suatu keterkejutan juga bagi bangsa Jepang pada waktu itu. Tanpa sadar akhirnya salah satu markas persenjataan milik Jepang itu dihancurkan, yaitu adalah di Hiroshima. Keesokan harinya tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI kemudian dibubarkan. Ya, kemudian diganti namanya menjadi PPKI. Sebenarnya itu menjadi lebih singkat saja. Tugasnya pun sama, untuk mempersiapkan kemerdekaan. Jadi berupa panitia. Kalau BPUPKI kan masih berupa badan ataupun lembaga. Nah, tanggal 9 Agustus, 3 hari setelah dijatuhkannya Hiroshima, Sekutu kemudian meluncurkan nuklirnya lagi, menjatuhkan di wilayah Nagasaki. Ya, jadi Nagasaki juga sama seperti Hiroshima, menjadi markas bagi gudang-gudang senjata milik Jepang. Ya, inilah juga akhirnya menjadi momentum besar Jepang nggak bisa berkata apa-apa lagi untuk melawan Sekutu karena markas atau gudang senjatanya sudah dihancurkan. Jadi itulah makanya strategi yang dilakukan oleh Amerika. Kenapa bukan Tokyo sebagai ibu kota yang dihancurkan, tetapi di sini malahan gudang senjatanya. Jadi otomatis kita kalau diibaratkan kalau sudah gudang senjatanya diambil atau sudah gudang senjatanya dihancurkan, suatu lembaga atau kelompok pasti tidak akan bisa berkutik untuk melawan balik. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Nah, tanggal 10 Agustus Sultan Syahrir kemudian mendengar berita dari siaran BBC bahwa Jepang sudah kalah. Tapi di sini baru siaran berita dari BBC, belum ada penyerahan secara formal atau secara resminya pada waktu itu. Karena yang namanya berita itu kan masih belum diakui kebenarannya. Nah, saat itu setelah mendengar berita kekalahan Jepang, kemudian Sultan Syahrir menuju ke kediamannya Soekarno. Jadi beliau kemudian menyampaikan kepada Soekarno bahwa Jepang itu sudah kalah. Jepang itu sudah diratakan oleh Sekutu. Dan Sultan Syahrir berpendapat bahwa kita harus mempercepat kemerdekaan di Indonesia. Bukan tanggal 24 Agustus, tapi lebih cepat lagi karena di sini Jepang itu sudah akan mengalami kekalahan yang besar sebelum nanti Sekutu akan datang ke Indonesia. Itulah pemikiran Sultan Syahrir kepada Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Ya, jadi kalau di foto ini kalian bisa lihat ini salah satu adegan dalam film Soekarno. Jadi kalau kalian pernah nonton film Soekarno, beliau di sini terjadi dua perbedaan pendapat antara Sultan Syahrir dengan Soekarno pada waktu itu. Nah, perbedaan pendapat inilah akhirnya menjadi suatu polemik yang besar bagi penulisan sejarah di Indonesia itu sendiri, ya karena terkait masalah proklamasi kemerdekaan. Ya, makanya dari judulnya kita sudah tahu terjadinya perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua. Nah, satu sisi golongan tua seperti Soekarno dan juga Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi itu harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh PPKI. Ya, ini alasan-alasan yang dalam pemikiran seorang
Soekarno sebagai golongan tua ya. Jadi membedakan golongan tua dan golongan muda itu sebagai, bisa dibilang sebagai simbol saja untuk kita mengetahuinya. Ya, jadi ketika itu memang tidak ada yang namanya golongan tua dan juga golongan muda. Tapi dalam penulisan sejarah itu sangat penting supaya kita bisa mengetahui. Nah, saya lanjutkan. Kemudian selain itu juga alasan Soekarno menginginkan bahwa kemerdekaan itu harus sesuai dengan rencana juga karena belum ada kepastian yang benar dari kekalahan Jepang terhadap sekutu. Ya, karena yang didengarkan oleh Sultan Syahrir itu adalah siaran dari BBC dan Soekarno masih meragukan karena siapa tahu aja itu berupa hoax. Ya, hoax dalam hal ini adalah untuk mempropagandakan bahwa Amerika itu sudah memenangkan perang di Asia Pasifik. Itulah yang menjadi alasan Soekarno tetap meragukan pendapat dari Sultan Syahrir pada waktu itu. Nah, selain itu juga alasan lainnya itu adalah Jepang sudah memberikan kepastian bahwa Indonesia akan merdeka paling lambat tanggal 24 Agustus 1945. Ya, kurang lebih lagi beberapa minggu lah dari perbedaan terjadi pertemuan antara Soekarno dan juga Sultan Syahrir pada waktu itu. Nah, sisi lain dari Sultan Syahrir, kemudian tokoh-tokoh muda lainnya seperti Wikana, Darwis, dan juga Kairo Saleh berpendapat berbeda atau berseberangan dari pendapatnya Soekarno sendiri. Ya, jadi mereka berpendapat bahwa proklamasi itu harus dilaksanakan sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia tanpa ada campur tangan dari pihak manapun. Ya, jadi maksudnya dalam hal ini adalah kemerdekaan itu adalah suatu suatu anugerah, ya, bukan hadiah yang sudah diperoleh dari jerih payahnya bangsa Indonesia dari tahun-tahun sebelumnya, dari pada masa pemerintahan Belanda, ya, jadi pada masa penjajahan Belanda. Maka dari itulah dikatakan mereka berpendapat bahwa kemerdekaan ini bukan hadiah dari Jepang. Ya, jadi yang mereka takutkan nanti ketika nanti Indonesia merdeka, Jepang akan mengklaim bahwa Jepang itu mempunyai peranan penting dalam memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Ya, itulah alasan dari Sultan Syahrir bersama teman-temannya menyatakan bahwa kemerdekaan ini harus dijalankan dengan sendiri. Ya. Ya, ini mungkin bagian alasan yang kedua juga sambungan dari alasan yang pertama, di mana kemerdekaan itu bukan pemberian Jepang melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia. Ya, itulah makanya dua perbedaan ini yang menyebabkan agak sedikit konflik antara mereka yang bisa dikatakan masih muda usianya dibandingkan mereka yang sudah senior. Ya. Nah, masih terkait dengan dinamika perbedaan itu sendiri hingga terjadinya peristiwa Rengas Dengklok tanggal 12 Agustus Soekarno bersama dua tokoh lainnya yaitu adalah Hatta dan juga Dr. Radiman Widyodiningrat datang dari Dalat, Vietnam. Ya, Dalat Vietnam adalah suatu markas besar Jepang yang berada di wilayah Asia Tenggara. Nah, pada waktu saat itu hasil dari keputusan pertemuan itu Menteri atau Panglima Besar khusus yang ada di Asia Tenggara menyatakan bahwa Jepang itu atau Indonesia akan memperoleh kemerdekaan paling lambat pada tanggal 24 Agustus. Ya, inilah juga menjadi suatu kesenangan bagi mereka yang sudah mendengarnya. Memang benar-benar janjinya itu sudah mulai ditepati. Nah, kemudian 3 hari berikutnya tanggal 15 Agustus Jepang menyerah, kemudian tanggal 22 Septembernya Jepang menandatangani penyerahan kekalahan. Mungkin tadi di awal sudah saya terangkan. Nah, tanggal 15 Agustus berita-berita kekalahan Jepang itu sudah didengarkan tidak saja oleh Sultan Syahrir sendiri tetapi juga oleh golongan-golongan yang lain termasuk juga Soekarno nantinya. Nah, inilah akhirnya Soekarno dan juga Muhammad Hatta mulai berpikir apakah yang dikatakan oleh Sultan Syahrir sebelumnya itu mengenai percepatan kemerdekaan itu perlu atau tidak. Nah, itu juga membuat suatu kebimbangan yang dilakukan oleh Soekarno. Nah, di lain pihak di tanggal yang sama, ya, jadi tanggal 15 Agustus, golongan muda menerima kabar bahwa berita kekalahan Jepang. Ya, jadi kalau bisa dibilang sudah menyebar luas kekalahan Jepang, tidak saja di radio, tapi juga bahkan siaran di surat kabar, media massa lainnya sudah menyebarkan atau menyiarkan atau memberitakan kekalahan Jepang terhadap sekutu.
Ya. Kemudian tanggal 15 sore harinya, ya Soekarno mengumumkan pelaksanaan akan dilaksanakan rapat PPKI. Ya, rencananya rapat PPKI itu akan dilaksanakan tanggal 16 Agustus. Nah, tapi di sini karena sudah terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua, golongan muda ingin memboikot pelaksanaan rapat PPKI itu sendiri karena mereka takutkan nantinya Soekarno akan dipengaruhi lagi oleh tokoh-tokoh dari Jepang itu sendiri. Nah, itulah yang makanya alasan mereka akhirnya ingin memboikot rapat PPKI itu. Nah, pada malam harinya masih tanggal 15 Agustus, jadi pada pukul 20 WIB, Khairul Saleh kemudian mengadakan rapat di ruang laboratorium mikrobiologi di Pegangsaan Timur, di mana isinya itu adalah mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ya, jadi di sini mereka sesama golongan muda mengadakan rapat mencoba untuk mendesak atau membujuk Soekarno dan juga Muhammad Hatta untuk mempercepat proklamasi. Ya, jadi tapi ternyata desakan yang dilakukan oleh mereka, Khairul Saleh dan juga kawan-kawannya itu tidak berhasil. Ya, jadi golongan muda tidak berhasil mendesak Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Ya, di waktu yang bersamaan, ya kembali mengadakan rapat di Jalan Cikini. Jadi setelah sudah tidak berhasil lagi membujuk Soekarno dan Hatta, mereka mengadakan rapat lagi di Jalan Cikini. Yang memutuskan untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menuju Rengas Dengklok. Jadi terjadi penculikan kalau dalam tanda petiknya ya. Nah, jadi penculikan ke Rengas Dengklok, suatu daerah di daerah Jawa Barat, tapi agak sedikit masuk ke dalam. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Soekarno tidak lagi dipengaruhi oleh Jepang itu sendiri. Ya, karena takutnya nantinya Soekarno akan mendapatkan pengaruh yang dilakukan oleh Jepang dalam hal proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Ya, nah terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, yaitu penculikan yang dilakukan oleh golongan muda kepada Soekarno dan Muhammad Hatta pada waktu itu. Ya, tanggal 16 Agustus dini hari, pagi harinya kalau bisa dibilang, pelaksanaan ya penculikan itu pun terjadi. Ya, jadi tanggal pukul 4 pagi sejumlah pemuda seperti Soekarni, Wikana dan juga Khairul Saleh membawa Soekarno atau menculik Soekarno menuju Rengas Dengklok. Nah, tanggal 16 Agustus ya pada pagi harinya sampai di Rengas Dengklok kembali lagi golongan muda mendesak supaya Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi. Jadi meyakinkan bahwa Jepang itu sudah kalah pada waktu itu. Nah, akhirnya Ahmad Subarjo datang dari Jakarta selaku penengah pada waktu itu. Di sana terjadilah suatu kesepakatan antara golongan tua dengan golongan muda. Di hasil kesepakatan itu mengatakan bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya. Ya, jadi ini masih tanggal 16, masih ada waktu lagi beberapa jam. Nah, tanggal 16 Agustus pada malam harinya, sekembalinya dari Rengas Dengklok, kemudian Soekarno dan Muhammad Hatta bertemu dengan Laksamana Maeda. Beliau akhirnya mengantarkan Soekarno dan Muhammad Hatta ke kediaman Mayor Jenderal Moichi Yamamoto, petinggi Jepang yang berada di Indonesia. Nah, kedatangan Soekarno, Hatta dan juga Maeda pada waktu itu ditolak oleh beliau karena beliau tahu tujuannya bahwa pasti ini mereka berdua ingin mendesak saya untuk mempercepat proklamasi atau menanyakan juga kesalahan Jepang. Nah, itulah akhirnya proklamasi pun tidak diberikan izin oleh pemerintah Jepang sendiri. Nah, disinilah mulailah diketahui bahwa oleh Soekarno dan Hatta memang benar Jepang itu sudah kalah dan tidak bisa berkata apa-apa di wilayah di Asia. Nah, terjadilah suatu, kalau bisa dibilang dalam bahasa politiknya adalah vacuum of power, kekosongan kekuasaan di Indonesia. Nah, kekosongan kekuasaan ini kemudian dimanfaatkanlah oleh Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mencoba merumuskan proklamasi. Ya, disinilah dimulai penyusunan teks proklamasi. Ya, nah, karena sudah kesal terhadap apa yang ya kalau bisa dibilang itu adalah ucapan dari Jenderal Yamamoto saat itu,
Sehingga akhirnya Soekarno itu pun bisa dibilang berinisiatif untuk menyusun proklamasi kemerdekaan itu sendiri bersama Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo. Ya, jadi mereka bertiga kemudian tidak lagi kembali ke rumahnya masing-masing, tetapi menuju ke rumah Laksamana Maeda kembali. Ya, di sana di rumah Laksamana Maeda beliau diberikan ruang khusus, jadi tempat khusus untuk merumuskan proklamasi. Ya, jadi 3 tokoh yaitu adalah Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, dan juga Ahmad Subarjo. Ketiga tokoh inilah yang merumuskan nanti bentuk teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi kalau kalian lihat di foto ini bagaimana detik-detik proklamasi penyusunan teks proklamasi itu dilangsungkan. Setelah teks itu dibuat dengan ditulis tangan, kemudian teksnya itu diketik oleh Sayuti Melik. Ya. Nah, ini adalah teks tulis tangan yang ditulis oleh Soekarno. Jadi salah satu cuplikan juga di film Soekarno. Ya, kemudian ada beberapa goretan-goretan yang mungkin dianggap salah redaksinya, kemudian diganti bahasanya. Kemudian atas usul dari Ahmad Subarjo yang menandatangani teks proklamasi itu, ditulis bagian atasnya itu adalah atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta. Dan usul ini pun diterima oleh Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Nah, setelah itu diketiklah oleh Sayuti Melik. Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus, lebih tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, di Jalan Pegangsaan Timur, yaitu ke kediamannya Presiden Soekarno, dilangsungkanlah pembacaan teks proklamasi. Ya, jadi sebelum dibacakan teks proklamasi, Soekarno berpidato terlebih dahulu, kemudian pembacaan teks proklamasi. Ya, disaksikan oleh beberapa tokoh-tokoh yang ada di Indonesia yang sempat datang ke Jakarta pada waktu itu. Bahkan juga ada yang berasal dari luar daerah atau berasal dari Pulau Jawa. Beliau menjadi saksi mata bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu diproklamirkan pada tanggal tersebut. Nah, setelah dibacakan proklamasinya, kemudian diikut sertakan juga pengibaran bendera merah putih. Ya, bendera yang sudah ditenun oleh Ibu Fatmawati, sembari dan juga diiringi oleh musik dari ciptaan W.S. Supratman, yaitu adalah Indonesia Raya. Nah, itulah bagaimana runtunan atau rentetan peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi di Indonesia. Nah, makna proklamasi di Indonesia mungkin kalian sudah tahu, kalian sudah mengetahui, sudah memahaminya ya. Ini adalah hanya bagian kecilnya saja kalau bisa dikatakan. Ya, jadi ada makna proklamasi itu sendiri adalah merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Kemudian proklamasi juga dikatakan bahwa Indonesia itu sudah terlepas dari belenggu-belenggu penjajahan. Dan juga lahirlah suatu negara baru yang dikenal dengan namanya negara Indonesia atau negara Republik Indonesia. Ya, itulah makna kecil dari bagaimana proklamasi kemerdekaan. Kalian bisa memaknai kemerdekaan bangsa Indonesia itu menurut pendapat kalian masing-masing ya nantinya. Nah, terkait juga tentang proklamasi, ada beberapa fakta-fakta yang mungkin kalian tidak ketahui terkait dengan bagaimana proklamasi itu terjadi. Nah, yang pertama ini adalah setelah pembacaan teks proklamasi, ada juga seorang tokoh yang merekam pidato Soekarno. Jadi kalau kalian nanti lihat di YouTube, ada pidato Soekarno sebelum membacakan teks proklamasi. Tokoh atau orang yang memiliki peranan untuk merekam itu bernama Yusuf Bono Diputra. Ya, jadi dia yang merekam, kemudian beliau menyiarkan di radio Indonesia pada waktu itu atau RRI. Ya, karena sudah diboikot oleh rakyat Indonesia, kemudian disebarkanlah penyebaran proklamasi itu sendiri. Kemudian juga kalau kalian lihat foto-foto yang tadi, selain foto yang saya dapatkan dari cuplikan film Soekarno, ada juga foto ketika pembacaan Presiden Soekarno membacakan pidato dan juga teks proklamasi. Nah, foto itu didapat dari dua tokoh ya
yang bernama Franz dan juga Alex Mendur. Jadi dua bersaudara ini memiliki peranan, beliau yang mendokumentasikan ketika Soekarno membacakan teks proklamasi. Ya, nah mungkin sedikit kalau kalian tahu sebenarnya ketika foto itu sudah beliau dapatkan, beliau sempat juga dikecam oleh tentara Jepang karena takutnya klise fotonya itu akan dihancurkan oleh tentara Jepang. Nah, akhirnya klisenya itu disembunyikan sebelum nantinya akan dicetak ke surat kabar. Nah, selain itu juga terkait dengan teks proklamasi. Ya, jadi kalau kalian tahu, teks yang ditulis tangan oleh Soekarno itulah teks original atau teks asli atau teks otentiknya. Sedangkan teks yang sudah diketik oleh Sayuti Melik itu adalah teks cloud. Ya, teks yang memang bentuk sudah ketikan oleh Sayuti Melik. Nah, kalau kalian lihat redaksi dari tulisan atau teks proklamasi itu tercantum tanggal yang tercantum tahun yang berbeda di tanggalnya. Kalau kalian lihat Jakarta, kemudian hari 17 Agustus ya atau bulan 8, kemudian tahun 05. Kenapa bukan tahun 45? Nah, ini Soekarno membuat sesuai dengan tahun Jepang. Ya, jadi di Jepang itu mengenal namanya tahun Sumera atau tahun Showa. Ya, jadi kalau secara Masehi tahun 1945, kalau secara tahun Sumera atau tahun Showa itu sendiri itu adalah tahun 2605 Jepang. Jadi penanggalan Jepang itu juga menggunakan penanggalan dari tahun Sumera, bukan tahun Masehi kalau kalian bisa lihat. Nah, itu adalah bagaimana peristiwa-peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga beberapa fakta-fakta mengenai kemerdekaan di Indonesia.